Action. Halo semua, selamat datang di Midnight Sojourn, tempat persinggahan kalian untuk menggunakan cerita-cerita menarik. Dan untuk sekarang ceritanya masih berupa ulasan buku ya. Gue kembali akan mereview buku yang baru banget gue baca. Bukunya ini, dia genrenya itu adalah thriller drama, bisa juga masuk ke psychological thriller, social realism bisa masuk, feminisme, dan novel itu satu penulis dengan yang menulis Rosemary's Baby. Ira Levin yang menulis The Stepford Wives. Edisi ini disertai dengan pengantar dari Chuck Palahniuk, dan seperti yang kalian lihat, ini novelnya tipis ya. Tipis. Hanya 138 halaman. Seperti biasa, ya, belum biasa sih karena baru satu episode, ini episode kedua. Gue akan mulai dengan menceritakan gambaran umum ceritanya tanpa kebanyakan spoiler. Let's go. Jadi kita akan mengikuti kehidupan seorang ibu rumah tangga bernama Joanna. Joanna ini tinggal bersama suaminya, Walter, dan kedua anaknya, Pete dan Kim, di kota Stepford. Mereka baru pindah. Stepford ini, dia itu kotanya tuh tipikal suburban ya, yang memang area bukan perkotaan, banyaknya perumahan sama toko-toko kecil. Mereka bukan kota, mereka mungkin lebih cocoknya menjadi town ya. Memang relatif di sana itu kehidupannya slow living, kayak lebih santuy lah. Mungkin kayak kalau di Jogja sini kayak di Bantul mungkin. Nah, Joanna itu perlu aku kasih tahu dulu adalah sosok perempuan yang pada zaman novel yang ditulis itu tergolong perempuan yang melawan arus lah. Kenapa? Karena dia tipikal perempuan independen, berusaha untuk menyetarakan hak-haknya dengan pria juga di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dia membagi secara adil, udah bersepakat sama suaminya, membagi tugas atau house chores supaya masing-masing mereka bisa punya waktu luangnya untuk mengejar passion masing-masing. Kayak Joanna ini, dia tuh passionnya di fotografi. Dia kan juga pengen join klub atau asosiasi perempuan, yang mana dia menemukan kalau asosiasi itu ternyata pernah ada tapi disbanded, sudah bubar. Suaminya Walter, dia ikut Men's Association yang memang masih aktif, dan jadilah mereka hidup di situ. Kim dan Pete bersekolah, mereka berkenalan dengan tetangga-tetangga. Sepertinya semuanya oke di Stepford. Sampai ketika Joanna tuh mulai merasa heran dengan perilaku atau sifat dari kebanyakan wanita atau ibu rumah tangga di Stepford, yang mana kelihatan sangat perfect, bisa dibahasakan itu wanita-wanita yang ada di iklan, melayani suaminya dengan baik, melakukan pekerjaan rumah tangga apapun dia bisa, dan berpenampilan menarik, sangat-sangat terawat. Dan Joanna ini beranggapan ya harusnya perempuan gak gini dong, masa cuma hanya menjadi dalam tanda kutip ya alat untuk melayani laki-laki dan tidak bisa memiliki kebebasan ekspresi untuk dirinya sendiri di Stepford ini, wanita-wanita Stepford. Maka dia pun bertemanlah dengan wanita-wanita yang punya satu pemikiran dengan dia, yang mana itu sangat sedikit. Satu, Bobby, dan yang kedua, Charmaine. Singkat cerita, kedua teman Joanna ini lama-lama berubah perilakunya menjadi sama seperti wanita Stepford yang lain. Kemudian cerita akan berlanjut karena akan menemukan penyingkapan-penyingkapan yang yang tidak akan aku sampaikan karena itu akan merusak keseruan ceritanya. Jadi kita langsung lanjut ke ulasannya. Dimulai dari buku ini, sebenarnya dari buku stories ya, tapi kayak gue mulai lebih disiplin di sini. Gue tuh kalau nemu kata yang gue ngerti, gue akan men-translate-nya dari Inggris ke Indonesia supaya lebih paham. Karena di sini tuh bahasanya tuh oke banget. Oke banget tuh gimana? Secara umum itu lu bisa ngerti. Lu Inggris lu nggak gitu jago, lu bisa. Cuman pasti akan ada beberapa keyword-keyword baru yang gue rasa ini yang membuat bahasa itu jadi cantik lah. Nggak sekedar bahasa sehari-hari doang. Dia punya nilai estetik yang oke menurut gue nih. Dan dia tuh sering make ini kan ya, kata-kata yang disambung. Contoh, got out her magnifier and red pencil and the contact sheets of her quick before I leave the city. Nah, itu kayak quick before I leave the city-nya tuh kayak disambung. Dia banyak pakai kata-kata itu, dan itu useful banget untuk menggambarkan situasi di sini secara praktis, ringkes seperti novelnya. Dan pemakaiannya di akhir-akhir cerita tuh kayak ngebantu banget untuk membangun suspense dan tension yang makin meninggi, pacing yang mendadak jadi cepat. Dari segi ceritanya sih jujur, ini premisnya tuh simple, tapi ya itu bisa dieksekusi dengan bagus. Ira Levin ini keren banget di dalam cerita ini. Ibarat kalau kita dikasih ruang, maka dia bisa menyusun perabotan di situ dengan cakep, dengan pas. Karena setelah dipikir-pikir, ini sebenarnya permasalahan lumayan mendalam ya, lumayan kompleks.
Gitu. Tapi kita bisa disuguhkan secara perlahan, secara jelas. Kalaupun itu ada berbagai macam aktivitas yang dalam rentang waktu kurang lebih di sini tuh 3 bulan ya, itu kita kayak nggak lost track. Kita tetap tahu, oh si Joanna ini sedang mengerjakan ini, dia sukanya ini, dia karakternya begini. Begitupun dengan Walter, begitupun dengan tetangga-tetangga lain, kayak pas untuk pembaca bisa memahami konteks pembahasan yang ada di halaman-halaman berikutnya. Memang jujur ya, kayak dengan penyingkapan perlahan itu kadang oh ya kayak bisa mulai kecium ya akhir-akhir ceritanya itu bakal kayak gimana di 3/4 cerita. Cuman kayak tetap aja seru, bikin penasaran untuk kita membalik terus halamannya sampai selesai. Gue rasa nih oke banget ya, kayak menonjol di segala aspek, baik itu tema, cerita, kayak bahasa tadi kan, dan pesan yang mau disampaikan juga gitu loh. Ini kan kritik banget ya buat budaya patriarki di Amerika. Hak-hak perempuan tuh masih belum setara dengan laki-laki dalam berbagai hal ya, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam status sosial. Dan yang bikin kurang jujur di buku ini cuman kata pengantarnya. Kenapa? Karena men-spoiler banget gitu loh, men-spoiler banget untuk apa yang akan terjadi di sini. Jadi kayak kata gue skip aja, karena gue juga baru baca halaman pertama kayak jangan dibaca. Sorry ya, Mr. Chuck Pollinoxer, Bapak kalau punya info untuk nyari pre-love-nya Invisible Monsters yang murah, info yang saya Pak, tolong Pak. Oke, kita ke bagian akhir. Kesimpulannya, apakah gue enjoy dengan novel Stepford Wives ini? Sangat-sangat enjoy. Kalau dikasih rating 1-5, gue mau ngasih 5. Kalian yang suka tadi genre yang gue sebutin di awal, lebih spesifiknya, dan juga mungkin yang sedang mencari-cari literatur fiksi yang memuat kritik terhadap patriarkisme, yang membahas nilai-nilai feminisme, yang memuat satir budaya atau realitas sosial yang ada di masyarakat luas ya, nggak cuma di Amerika. Ceritanya seru banget. Apakah worth to buy? Worth banget, karena ini gue beli new tapi udah stok lama, 45.000 kalau nggak salah. Kayaknya masih ada di Shopee, jadi kalian bisa cek di sana. Worth to buy, worth to read. Dari gue untuk hari ini, Stepford Wives by Ira Levin. Apa buku yang sedang kalian baca? Mungkin kalian bisa share di komen, atau kalian mungkin juga udah pernah baca buku ini, bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Buku selanjutnya yang bakal gue baca adalah ini, East of Eden. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini bukunya lumayan tebel. Gue gak tahu kayak gimana isi bukunya, tapi gue rela nabung banyak buat beli buku ini. Udah nunggu hampir setengah tahun dan akhirnya dia datang. Barusan di unboxing, mungkin video berikutnya bakal rada lama rilisnya karena gue mau baca ini dulu. Oke, sekian dari gue. Thank you semua yang sudah menonton. Salam sehat and see you soon.